وسلم صلى الله ربنا على النور أحمد المصطفى سيدي مرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جلي. فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبة وآل وأصحابي كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfam fal asifati asfaw wan nasirati nasro fal fariqati farqam fal mulkiyati dzikron udhron aw nudhro innama tu'aduna lawaqi fa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat wa idzal jibalu nusifat wa idzar rusulu uqitat li ayyi yaumin ujjilat li yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wailu yauma idzil lil mukadzibin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mursalat. Al-mursalat ini maknanya utusan. Jadi ada utusan, ada putusan. Jadi kalau Allah sudah mengutus, pasti Allah juga memutuskan. Al-mursalat di tafsir-tafsir yang ada itu dimaknai malaikat-malaikat. Al-mursalat di tafsir-tafsir yang ada dinamakan Al-Qur'anul Karim. Al-mursalat di tafsir-tafsir yang ada dinamakan para nabi-nabi, para rasul-rasul. Al-mursalat di tafsir-tafsir yang ada dimaknai dengan angin-angin. Wal mursalati urfa, dan demi utusan yang diutus, urfa, supaya mengetahui, supaya tahu apa yang diutus, qalbi, hati. Jadi dengan hati inilah kita bisa tahu hakikat diri ini dan juga tahu hakikat Tuhan kita.
kita bisa tahu hakikat Rabb kita. Al-mursalat, qalbi, hati. Dengan hati kita bisa urfah, kita bisa bermakrifat, kita bisa arafah, tahu kepada diri ini, siapalah kita ini, dicipta kita oleh Khalik. Khalik kita siapa? Allah. Kita adalah makhluknya, kita adalah ciptaannya sang Khalik, yaitu makhluk. Dengan al-mursalat ini kita bisa arafah, kita bisa tahu siapa kita. Kita ini adalah makhluk ciptaannya sang Khalik. Makhluk, hamba, tugasnya adalah menghambakan diri kita kepada sang Khalik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah, patuh dan taat kepadanya. Dan kita dengan al-mursalat ini bisa-bisa kita itu bermakrifat, kita bisa tahu siapa Khalik kita, siapa Rabb kita. Untuk bisa tahu, untuk bisa bermakrifat kepada Allah, kita harus tahu siapa diri kita terlebih dahulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu pada dirinya, hakikat dirinya, pastilah dia akan tahu siapa Rabbnya, siapa pangerannya. Al-mursalat adalah hati ini, al-mursalat adalah qalbi kita ini. Fal asifati asfa. Maka dengan cepat hati ini untuk menangkap petunjuk rahasia-rahasia Allah dengan secepat-cepatnya. Makanya hati ini dibagi oleh ulama menjadi lima bagian. Yang pertama adalah basirah, yang kedua adalah dhamir, yang ketiga adalah fuad, yang keempat adalah sir, yang kelima adalah latifah. Fal asifati asfa. Siapa, hati tingkatan berapa yang bisa menangkap dengan cepat petunjuk-petunjuk dari Allah? Tingkatan hati yang keberapa yang bisa menangkap makna-makna, rahasia-rahasia, baik yang tersurat maupun yang tersirat di alam jagat raya ini? Hati yang keberapa? Hati yang keempat, sir. Dia yang bisa menangkap rahasia-rahasia Allah dengan secepat-cepatnya, bahkan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Hati itu diidentikan dengan nur. Nur adalah cahaya, jadi cepatnya seperti cahaya, bahkan lebih cepat dari itu. Wan nasirati nasra. Dan hati juga bisa memberi rahmat, kasih dan sayang terhadap yang punya hati. Jadi manusia. Jadi hati bisa menjadi rahmat, bisa menjadi petunjuk, bisa memberikan petunjuk dengan kasih dan sayang, dengan kelembutannya, dengan sayangnya, dengan kasihnya, dengan seluas-luasnya. Jadi rahmatnya Allah melalui hati dapat disebarkan seluas-luasnya ke seluruh tubuh ini, ke seluruh jagat kecil ini, dan juga bisa disebarkan ke seluruh jagat besar. Hati yang keberapa yang bisa memberikan rahmat, kasih dan sayangnya sehalus-halusnya, sebaik-baiknya adalah hati yang kelima, yaitu latifah. Latifah, hati yang sangat halus, yang tertinggi pangkatnya, yang terdalam ilmunya. Jadi hati yang kelima ini yang bisa memberikan kasih dan sayang, bisa memberi rahmat, bisa memberi petunjuk dengan halus, sehalus-halusnya, adalah hati yang kelima, yaitu latifah. Fal fariqati farqon. Maka hati yang selanjutnya adalah hati yang bisa farq, yang bisa membedakan
furqan, bisa menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, menjadi pembeda sebeda-bedanya, sejelas-jelasnya, bisa membedakan secara jelas antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Hati tingkatan berapa ini? Hati tingkatan pertama, yaitu basirah. Dia bisa memandang, bisa melihat mana yang hak dan yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Tingkatan hati yang pertama yaitu basirah. Fal mulkiyati dzikra, dan juga memberikan peringatan. Hati ini memberikan anjuran, peringatan kepada pemilik hati, yaitu siapa? Kita sebagai manusia yang baik. Memberikan apa? Peringatan apa? Kalau yang dilihatnya adalah kebaikan, kerjakan. Kalau yang dilihatnya keburukan, tinggalkan. Itu tugasnya hati yang kedua, yaitu dhamir, menyuruh melakukan kebaikan dan menyuruh meninggalkan keburukan. Udhran au nudhra. Udhur, tidak ada uzur, tidak ada alasan. Kalau sudah dikerjakan, sudah tidak ada alasan lagi. Au nudhran, juga memutuskan, memperingatkan. Kalau yang dikerjakan adalah baik, engkau termasuk makhluk yang baik, engkau termasuk manusia yang baik. Kalau yang dipilih adalah keburukan, yang dikerjakan adalah keburukan, engkau termasuk manusia yang buruk. Siapa ini yang menjadi nuzur, yang menjadi mundir? Hati tingkatan berapa yang menjadi hakim? Adalah yang ketiga, yaitu fuad, yang memutuskan kamu orang baik, kamu orang buruk, adalah hati yang ketiga. Sampai kapanpun hati yang ketiga ini sangat-sangat bijaksana. Innama tu'aduna lawaqi, sesungguhnya apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu datangnya hari kiamat besok, lawaqi, pasti terjadi. Fa idzan nujumu tumisat, kapan hari kiamat itu? Maka tatkala ketika nujum, bintang-bintang, tumisat, dihapus cahayanya, hilang, enggak ada cahayanya udah. Wa idzas sama'u furijat, dan ketika langit terbelah, itu tanda-tanda kiamat. Bintangnya sudah enggak ada, langitnya terbelah. Wa idzal jibalu nusifat, dan ketika jibal, gunung-gunung, nusifat, dihancurkan sehancur-hancurnya sampai menjadi debu yang berterbangan. Wa idzar rusulu uqitat, dan ketika para rasul sudah ditentukan waktunya untuk bertemu dengan umatnya. Li ayyi yaumin ujilat, sampai kapan hari kiamat itu akan ditangguhkan, akan diundurkan, akan terjadi sampai kapan? Liyaumil fasl, tatkala hari keputusan. Jadi tadi ada utusan, ada putusan. Wa ma adraka ma yaumul fasl, dan tahukah engkau ya Muhammad apa itu hari keputusan? Wailu yauma idzil lil mukadzibin, wailu yauma idzil lil mukadzibin, dan celakalah pada hari itu orang yang mendustakannya. Jadi seorang pendusta akan celaka tatkala hari keputusan itu. Makanya kita nggak boleh berdusta, nggak boleh kita mendustakan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, termasuk hati kita. Harus kita syukuri. Kita diberi iman, kita diberi takwa di dalam hati kita, kita harus syukuri. Kita diberi petunjuk oleh Allah di dalam hati kita, kita harus syukuri. Kita menangkap rahasia-rahasia Allah, petunjuk-petunjuk Allah, kita harus syukuri. Kita diberi kasih dan sayang di dalam hati kita oleh Allah, kita harus syukuri.
kita diberi kekuatan oleh Allah membedakan antara yang hak dan yang batil, kita harus syukuri. Hati kita bisa memutuskan ini yang benar, ini yang salah, kita harus syukuri. Semua tentang hati kita harus syukuri. Dengan cara apa? Memperbanyak zikir kepada Allah, itu namanya syukur bil lisan. Meyakini semua yang ada, semua kekuatan iman dan takwa di dalam hati ini, semua asalnya dari Allah, itu bil qalbi. Dan kita harus berbuat, berperilaku baik lisan maupun perilaku kita sehari-hari harus dengan yang baik. Itu namanya bersyukur secara bil arkan, dengan perbuatan kita. Jadi perbuatan kita, lisan kita ataupun perbuatan tubuh kita ini, kita harus berbuat dengan baik. Itu menandakan kita mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat takwa yang ada di dalam hati kita. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan keyakinan kita dari yakin, dari ainul yakin menjadi hakul yakin, menjadi akmalul yakin, kesempurnaan keyakinan. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabb.